mereka harus punya kasih terhadap Tuhan, dan tekad kuat untuk menjadikan keluarga mereka tempat yang nyaman. Salam Bapak Ibu yang sementara ini menyaksikan mimbar unit bahasa dan budaya di minggu-minggu terakhir dari perayaan bulan keluarga. Dan karena itu kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang botong mau dengar Tuhan Yesus pun kabar baik. Tapi botong minta Tuhan Yesus kasih jauh dari botong ini tantangan, ini cobaan, halangan, supaya botong boleh dengar dengan baik. Dan botong bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi botong juga jadi pelaku firman yang setia dalam botong pun hidup hari lepas hari. Ini botong pun sembayang, Tuhan Yesus ampun botong pun salah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena Tuhan Yesus firman yang hidup dan abadi itu, botong berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari botong dengar sabda Tuhan atau firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Dia pun lusa, ada pesta kawin di kampung Kana di provinsi Galilea. Dan Yesus pun mama ada iko. Yesus dan dia pun anak buah dong juda pa undang. As dong jupi. Malam-malam teh anggur di tanpa pesta mulai habis. As Yesus pun mama kasih tahu sang dia bilang, "Tolong do, teh dong pun anggur su habis nih." Ma Yesus manyao bilang, "Mama, akurang ko mama mau beteng ator. Te beta pun waktu belum pas nih." Ma dia pun mama kasih tahu sang orang kerja di situ dong bilang, "Dengar dia suruh bosong bikin apa? Nah bikin iko sa." Di situ ada 6 kumbang yang orang bikin ame dari batu. Satu kumbang tuh tampung air kira-kira 75 sampai 115 liter. Orang Yahudi biasa pakai air dari kumbang macam begitu, ko bikin berisi diri iko dompung aturan agama. As Yesus kasih tahu sang itu orang kerja dong bilang, "Pi ame air ko isi ini kumbang dong." Judong isi sampai penuh rata. As dia kasih tahu sandong bilang, "Nah, timba ame sadiki, ko bawa kasih sang tuan pesta." Judong bikin iko. Sampai di sana, itu tuan pesta rasa coba itu air. Ma tahu-tahu itu air sudah jadi anggur. Dia bingung. Dia sonde tahu dong dapat itu anggur dari mana. Ma itu orang kerja dong tahu. As dia panggil ame sang baroit laki-laki, dia bilang, "Begini, kotong pun biasa, tuan rumah bagi kasih anggur yang paling baik lebih dulu. Kalau orang dong su minum banyak, baru dia kasih keluar anggur kelas 2. Malu beken tabale, lu kasih keluar anggur kelas 2 lebih dulu, ais baru anggur yang paling baik dari belakang." Itu hal jadi di kampung Kana di provinsi Galilea. Itu pertama kali Yesus bikin tanda heran yang orang dapat lihat. Dia kasih tunjuk dia pun hebat begitu, dia pun anak buah dong percaya sang dia. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, botong punya renungan ini saat dia punya tema Kristus ada dalam botong pun pergumulan sebagai keluarga Kristen. Banyak peristiwa Bapak Mama ya, dan yang terjadi dan yang kotong alami dalam kotong pun kehidupan setiap hari. Dan peristiwa itu kadang-kadang bikin botong senang sekali, tapi kadang-kadang juga bikin botong jengkel, kadang-kadang bikin botong juga marah. Tapi kadang-kadang ini membuat botong juga gelisah. Dan terakhir kotong juga bisa putus asa, atau terkadang botong bisa merasa semacam pesimis terhadap kehidupan ini. Sudahlah, ini hidup apa adanya. Dalam pembacaan botong ini hari, dia memberikan semacam gambaran kepada botong tentang sikap Yesus
terhadap orang yang berkekurangan. Dan Yohanes menceritakan hal tersebut dalam cerita tentang tanda mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam pesta perkawinan di Kana, di mana Yesus dan murid-muridnya diundang untuk menghadiri perkawinan tersebut. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan tadi Yohanes juga bercerita bahwa ketika pesta sedang berjalan, Bapak Mama, ini para tamu sedang menikmati makanan dan minuman yang dong susiap. Maka datanglah Tuhan Yesus, Mama Maria, dia kasih tahu kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan pesta kehabisan air anggur. Bagi orang Israel, Bapak Mama, pendengar setia yang Tuhan Yesus kasihi, air anggur ini merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam pesta-pesta seperti itu. Dan persiapan air anggur yang baik ini menentukan bahwa itu satu prestise dari tuan pesta. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau tuan pesta sangat gelisah, bingung ketika dia tahu bahwa persediaan air anggur sudah habis. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, coba potong bayangkan satu pesta yang telah dipersiapkan dengan baik, satu pesta yang telah direncanakan secara matang, baik, telah berjalan dalam suasana meriah dan suasana sukacita. Lalu tiba-tiba harus menghadapi semacam kenyataan bahwa salah satu kebutuhan pokok yang dapat menentukan meriahnya pesta itu telah habis. Pasti kotong akan kecewa dan pasti botong akan putus asa. Suatu keuntungan dari tuan pesta adalah pada saat mereka mengalami kekurangan. Mereka tidak segan-segan untuk menceritakan, segan-segan untuk kasih tahu kekurangan ini kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tahu dan dia mengerti itu keadaan. Dan karena itu Tuhan Yesus tampil untuk tolong sandong. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, acap kali untuk mempertahankan satu kehidupan dalam keluarga sama sulitnya dengan bertahan hidup di luar rumah. Kadang-kadang kotong pun menemukan gambaran yang tidak indah mengenai keluarga. Keluarga yang merupakan unit sosial pertama yang dirancang oleh Allah akan selalu menghadapi masalah, termasuk seperti yang diceritakan oleh pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Keluarga merupakan unit sosial yang pertama yang dirancang oleh Allah, akan selalu menghadapi masalah-masalah sulit. Sekalipun orang tidak lagi menginginkan kehidupan berkeluarga, tetapi kehidupan keluarga ini tidak pernah akan punah di dunia. Dan berdasarkan situasi yang kini kotong hadapi, sebuah keluarga yang berhasil untuk mempertahankan keutuhan keluarga adalah keluarga yang menjalankan langkah-langkah praktis dan yang alkitabiah. Yaitu yang pertama, masing-masing anggota menjalankan perannya dengan baik. Ya. Jadi dalam cerita pesta ini, kalau seandainya semua anggota keluarga atau panitia yang mempersiapkan pesta ini mempersiapkan dengan baik, dan masing-masing anggota atau panitia dia tahu dia pun tugas itu apa, pasti secara manusiawi tidak akan berkekurangan. Yang kedua itu ada tingkat kesatuan yang tinggi.
Bisa saja dalam pesta ini tidak ada semacam kesatuan yang tinggi. Semua mau tampil, semua mau urus. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang berikut itu ada kerinduan untuk bertumbuh bersama. Artinya bertumbuh bersama untuk mengatur itu pesta. Ya. Jadi tidak main semacam superstar sendiri-sendiri. Ya. Tapi mengatur pesta ini mesti jadi panitia itu super team. Segala tindakan mesti didasarkan dengan cinta kasih. Ya, itu salah satu faktor. Jadi melakukan apapun juga, baik itu besar atau kecil, mesti mendasarkan itu dalam cinta kasih. Seorang biarawati Katolik, Mother Teresa pernah bilang bahwa melakukan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Yang berikut, mesti ada pengertian yang baik. Jadi ada pengertian yang baik di antara semua anggota keluarga yang mengadakan pesta perkawinan itu. Keluarga seperti itu ia memiliki kesatuan yang erat. Keluarga ini juga akan bertumbuh. Namun bukan berarti keluarga seperti ini tidak ada masalah, tidak. Keluarga tersebut mereka tidak terdiri atas patung-patung yang menatap kosong dalam menjalani hidup ini. Keluarga yang utuh tak luput dari masalah yang dihadapi seperti remaja yang suka memberontak, anak lelaki yang nakal, ya. Para ayah, para bapak yang kadang-kadang egois, juga para mama yang kadang-kadang berbeban berat. Namun mereka memiliki komitmen antara anggota yang satu dengan yang lain. Dan mereka harus punya kasih terhadap Tuhan. Dan tekad kuat untuk menjadikan keluarga mereka tempat yang nyaman. Meski mereka tidak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus sayang. Istilah keluarga ini mengacu pada satu kesatuan dan kebersamaan. Namun persahabatan dan sikap saling berbagi yang kita anggap sebagai bagian dari kehidupan keluarga tidak dapat terwujud jika tak ada tujuan yang sama. Kotong dapat memiliki tujuan yang sama, yakni melayani dan memuliakan Allah. Tujuan itu menjadi kunci yang mendorong kita keluarga agar kita terus berjalan mulus walaupun ada tantangan. Tujuan itu tidak dapat disadari jika anggota keluarga kita bukan anggota keluarga yang lebih besar, yakni keluarga Allah. Dan hak istimewa itu diberikan kepada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus, mati di salib untuk menebus mereka dan mengakuinya sebagai juru selamat. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ingin untuk keluarga saudara bertahan di tengah masyarakat zaman sekarang? Jika ya, pastikan bahwa semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah, keluarga yang kelak akan dipersatukan untuk selamanya karena dia mengandalkan Tuhan Yesus. Itulah langkah terbaik yang perlu dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang berhasil. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau Yesus mampu menyiapkan anggur yang terbaik untuk tuan pesta di negeri Kana itu dalam cerita kita tadi, maka Yesus juga akan mampu menyediakan berkat-berkat yang secukupnya bagi kita. Saat kotong mau tetap percaya, saat botong mau tetap setia pada janji-janjinya, dan juga botong mau menghadirkan Yesus di dalam seluruh kehidupan kotong. Amin. Mari berdoa.
Terima kasih Bapa manis di surga. Botong sudah dengar Papa manis pun kabar baik. Dan sekarang ajar botong untuk senantiasa melakukan itu dalam botong pun hidup hari lepas hari. Papa di surga botong sadar bahwa botong pergumulan keluarga ini sangat berat. Dan kadang-kadang kotong sombong, botong pikir botong sudah yang paling hebat dan botong berusaha tanpa menghadirkan Tuhan dalam kotong pun kehidupan. Sehingga kadang-kadang terjadi begitu banyak kekurangan, begitu banyak terjadi kelemahan diakibatkan karena kotong sudah menghadirkan Tuhan. Karena itu botong mohon ampun atas botong pun dosa dan botong pun salah. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga botong berdoa untuk semua warga Gemit yang merayakan bulan keluarga di berbagai jemaat, di berbagai klasis, dan juga tingkat sinode. Tapi juga di jemaat-jemaat di rayon-rayon yang melaksanakan perayaan keluarga dengan berbagai bentuk. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, botong juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan mau pimpin botong pemimpin dong supaya dong dapat pimpin botong dengan baik. Dong mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan dong mengandalkan dong kekuatan. Bapa di surga, Bapa berkati gereja Mesih Injili di Timor dari hamba-hambamu yang Tuhan pakai dan Tuhan tunjuk, Tuhan pilih untuk melayani di kantor sinode sebagai ketua sinode, wakil, sekretaris, dan bendahara dan anggota-anggota, dan juga BP dan UPP. Tuhan berkati sehingga dong dapat bekerja dengan baik. Juga di klasis-klasis yang ada di Gereja Mesih Injili Timor dan jemaat-jemaat, Tuhan berkati sehingga botong pelayanan semua yang botong jalankan, botong lakukan ini mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Botong juga berdoa bagi unit bahasa dan budaya Gereja Mesih Injili di Timor dengan pergumulan-pergumulan untuk penerjemahan dan juga berbagai program-program lain yang sementara ini menjadi pergumulan unit bahasa dan budaya Gemit. Tuhan tolong semotong supaya botong dapat melakukan itu semua rencana-rencana itu dengan baik. Karena botong mengandalkan Tuhan Yesus, bukan botong mengandalkan kotompung kekuatan dan kotompung kehebatan, botong pun pintar. Ini botong pun sambayang, Tuhan maampun botong pun dosa, botong pun salah. Baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan botong dari dosa dan salah, botong datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.